A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu tasmain. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi thahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sekian lama ya, nggak berjumpa lagi. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, juga keluarga kalian. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dunia akhirat, keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita berjumpa lagi. Ini masih ada sekali atau dua kali bertemu lagi ya. Sekarang sama dengan yang nanti akan datang gitu ya. Nah, mungkin yang datang mungkin pakai Zoom aja karena persiapan untuk UTS atau PTS ya, penilaian tengah semester itu. Nah, nanti di PTS itu kisi-kisi yang akan diteskan, diujikan yaitu 3 surat ya. 3 surat. Dari mulai surat Al-Kafirun ya, Al-Kafirun, kemudian Al-Kautsar dan Al-Ma'un yang sekarang akan kita pelajari itu. Nanti tentunya ya di ketika ujian, kita ujiannya seperti biasa ya, ujian tulisan, dipelajari arti-arti perkatanya, jangan sampai dilupakan ya itu. Oleh sebab itu, bagi yang belum menyetorkan video-video ya dari mulai 3 surat itu terutama ya, ataupun surat-surat yang sebelumnya, tapi diutamakan yang 3 surat ini, Al-Kafirun, kemudian Al-Kautsar dan Al-Ma'un ya itu. Ini didahulukan karena ini masuk dalam PTS nanti ya, penilaian tengah semester itu. Kalau nggak salah itu nanti harusnya sekarang ini sudah ujian ya, tapi diundur sampai tanggal 29 Maret ini, akhir bulan ini. Nah, kita masih ada pertemuan lagi, sekali lagi itu kalau nggak salah nanti tanggal 26 ya, hari 26 ya, jadi ini tanggal 12, nanti tanggal 19 nggak ada. Kemudian nanti tanggal 26 kita bertemu lagi sebelum ujian ya itu. Mudah-mudahan pakai Zoom dan mudah-mudahan tidak libur gitu. Oke, kita langsung aja ya, mulai saja. Surat Al-Ma'un ini ada 7 ayat ya. 7 ayat. Nah, ini sebenarnya kita arti perkata ya. Arti perkata surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat ini. Nah, kita langsung aja ayat pertama. Ini sebagai contoh saja sebenarnya ya. Video-video yang kita tayangkan sebenarnya sekedar contoh saja. Ya, kalian bisa mencari sendiri di Al-Quran perkata ataupun di Google juga ada banyak ya, bisa dipelajari lah. Atau yang punya HP bisa dilihat situ. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, ini saya tidak cantumkan bismillah ya, karena bismillah sudah jadi kewajiban buat kalian untuk memulainya dengan bismillah dan juga arti berkatanya ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tentunya nanti berkata ya, bismillah apa, Allah apa, dan seterusnya. Ayat pertama langsung ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, itu artinya apakah, hal. Dalam bahasa Arab artinya hal, apakah. Nah, itu. Apakah engkau melihat, apakah kamu melihat, ra'aita, ta itu menunjukkan kamu, laki-laki, satu orang ya. Nah, kalau bahasa Indonesia, apakah kamu melihat? Mungkin di sini diartikan tahukah kamu? Nah, itu mungkin lebih enak itu ya. Bahasanya lebih enak itu. Tapi kalau kita ingin tahu sesungguhnya seperti itu, itu artinya apakah. Ya. Istifham, namanya hamzah istifham. Ya, itu. Hamzah untuk bertanya. Seperti hal, ya kan itu. Ara'aita, tahukah kamu? Alladzi, yang. Karena ini berkaitan dengan manusia ya, jadi yang pakainya ditambah dengan kata orang untuk menjelaskan saja, berikan penjelasan ya. Alladzi, yakni orang yang. Nah,
yukadzibu. Nah, jadi kadzaba yukadzibu. Ya. Nah, yukadzibu mendustakan, ya, yang sering mendustakan ya, selalu ya, itu. Fitin ya, agama atau terhadap agama, mendustakan tentang agama. Itu pi itu ya artikan dengan tentang itu. Nah, ini arti ini saya ambil dari Google ya. Jadi ya apa adanya, cuma nanti kita jelaskan saja kalau perlu ada penjelasan-penjelasan tambahan ya, seperti tadi bidin. Di sini diartikan agama saja, pada artinya bidin itu bi itu artinya dengan ya. Nah, tapi mungkin maksudnya yukadzibu bidin, yang mendustakan tentang agama. Nah, itu. Artinya dengan agama atau tentang agama, ya. Perihal agama itu. Nah, ini ayat pertama ya. Itu. Jadi nanti kalau di apa? Di ujian nanti kalau ada bidin, jangan diartikan agama saja ya, tapi tentang agama. Itu perihal agama. Ya, itu. Itu. Perihal agama. Itu. Nah, jadi jelas ya. Nanti ini sekali lagi saya hanya ngambil copy paste aja dari Google. Jadi artinya nanti ada yang pas, ada yang enggak, nanti kita beritahukan. Langsung aja pada ayat kedua ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalika. Fa itu artinya makalah ya, maka. Dzalika, demikian, maka itulah ya, dzalika karena menunjukkan isim isyarah bentuk jauh ya. Tanda petunjuk jauh ya, itu dzalika. Kalau ada ini, kalau dzalika itu. Fa maka itulah, atau yang demikian ini, yang demikian itu. Nah, alladzi, orang yang, tadi kita sebutkan alladzi itu artinya yang ya. Cuma nanti kita kasih keterangan orang. Alladzi yad'u, itu menghardik ya. Itu mencemohkan, menghina ya, itu. Yad'u ya, itu. Al yatim, anak yatim. Nah, yatim itu artinya ya anak itu ya, nggak mungkin orang tua disebut yatim. Walaupun sudah nggak punya orang tua, tetap aja dia tidak disebut yatim. Yatim hanya khusus anak. Nah, bahkan kadang menyebutkan yatim itu anak yang belum balik. Belum balik itu disebut yatim. Kalau sudah balik itu kadang nggak disebut yatim lagi gitu. Nah, itu ada yang mendapat seperti itu ya. Nah, walhasil yatim masih anak-anak yang tidak mempunyai orang tua. Nah, ini ayat yang ketiga ya, kita percepat aja ya. Wala yahuddu ya. Wa dan la tidak. Yahuddu itu mendorong ya, mendorong, mendesak, mendukung ya, menyuruh, tapi ada desakan itu ya, mendorong terus, mengusulkan atau apa ya. Nah, itu artinya seperti itu ya. Abdu yahuddu seperti itu ya. Dia mendorong terus mendesak orang itu. Wala yahuddu. Dan dia tidak mendorong, tidak mendesak orang lain. Nah, itu. Tidak menyuruh supaya demikian. Nah, itu. Wala yahuddu ala ta'ami. Ala itu kita artikan untuk, to'am, makanan, maksudnya untuk memberi makanan. Ya, itu. Al miskin, orang miskin ya. Orang miskin itu ya, orang yang tidak punya rumah, artinya seperti itu ya, miskin itu. Orang yang mencari tempat tinggal ya. Atau ada yang mengatakan orang miskin itu ya punya tempat tinggal tapi tidak layak, seperti itu. Kalau fakir justru nggak punya apa-apa gitu, seperti itu. Walhasil itu pembahasan akhlak ya. Oke, orang miskin artinya orang miskin, orang nggak punya nah, gitu, baik dia punya rumah ataupun tidak punya rumah ya. Gitu. Nah, ini ayat ketiga ya, diingat-ingat ya. Jadi sekali lagi yang perlu kita soroti adalah ala ta'amim. Ala itu ya maksudnya artinya atas, ala itu atas. Nah, itu. Nah, tapi kita artikan bukan atas ya, bukan atas artinya di atas juga bukan atas artinya sesuatu yang lain, tapi maksudnya adalah untuk memberi to'am itu ya, makanan al miskin kepada orang miskin ya, atau amil miskin, untuk memberi makanan atau
ya beri makan lah gitu, paling tepat itu ya. Oke. Ayat keempat. Nah, fawailul lil musallin. Nah itu. Fawailun, fa maka, wail itu celakalah. Itu celaka. Wail itu katanya nama neraka juga itu wail, neraka wail. Wail itu bagi orang-orang yang sudah diingatkan tapi tetap aja masih melanggar, itu wail, celaka bagi mereka ya. Itu kalau sudah diingatkan seperti ini masih melanggar itu. Kenapa langgarannya Pak? Nah kita lihat. Fawailul ya, maka celakalah. Bagi siapa? Li itu bagi ya. Li bagi. Maka celakalah bagi. Nah, ini sini langsung aja orang-orang sholat, ini kurang tepat ya. Lil musallin, lil bagi, ya itu lihatnya li al musallin, tapi disambungkan alif lam mausulnya dibuang langsung ke lamnya ya. Lil musallin ya itu bagi orang-orang yang sholat, musallin karena itu ada ya nun jamak mudzakkar salim ya. Itu dalam nahwu dan sorofnya seperti itu. Musallin yang menunjukkan banyak. Fawailul maka celaka ya li bagi musallin, al musallin artinya orang-orang yang sholat. Nah, tolong ini yang saya ngartikan seperti ini ya. Nanti tolong diperhatikan, jangan sampai nanti ada protes nanti ketika ada soal lil musallin artinya orang-orang yang sholat, padahal bukan. Artinya lil musallin artinya bagi orang-orang yang sholat. Nah itu harus diperhatikan itu karena kita pelajaran tentang arti perkata ya itu. Nah ini kurang pas di sini ya, artinya kurang, makanya nanti tambahin ya, tambahin lagi nanti sendiri. Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya. Ayat kelima. Alladzina hum. Alladzina sama dengan alladzi tadi, cuma ini bentuknya jamak ya. Plural ya. Jamak. Bukan satu orang tapi banyak ya. Alladzi satu orang, tapi kalau alladzina orang-orang yang. Alladzina yaitu orang-orang yang hum, yang mereka itu ya, yang mereka itu ini diartikan singkat aja, yang mereka itu alladzina hum, yang mereka itu an sholatihim an terhadap atau atas atau tentang atau dari sholatihim dari sholatnya atau terhadap sholatnya ya. Di sini terhadap sholatnya lebih pas, mungkin bahasa Indonesia seperti itu. Nah, bahasa Arab itu memang unik ya. Kita kadang artikan itu artinya dari, ya. Tapi nanti artinya terhadap ya, itu atau atas ala dan itu. An sholatihim bukan ala sholatihim ya, tapi an sholatihim dari sholat mereka. Nah ini kurang juga artinya sholatihim itu sholat mereka. Nah, nanti diralat ya, diralat yang gini-gini diralat nanti. Jadi kalau di ujian tuh nanti tahu. Oh sholatihim itu nanti kalau ada soal apa artinya sholatihim? Nah, artinya sholat mereka ya, itu. Jadi kan sholatnya gitu aja ya. Padahal sholat mereka. Membahas kan mereka alladzina hum yang mereka terhadap sholatnya, sholat mereka maksudnya gitu ya. Itu sahun lale, sahun bentuknya jamak juga ya. Itu. Oke, kita lanjut aja langsung ke ayat berikutnya 6 ya. Itu. Alladzina hum. Nah, ini sama ya. Jadi tadi kan pembahasan yang fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang salat. Salatnya apa? Alladzina hum an salatihim. Sahun yaitu orang-orang yang lalai pada salatnya, ya kan itu. Itu yang pertama. Celaka bagi orang salat itu karena berapa hal, di antaranya adalah karena lupa pada sholatnya, lalai pada sholatnya, tidak khusyuk, ya itu. Yang kedua, alladzina hum yurauna, alladzina hum sama dengan sebelumnya, orang-orang atau yang mereka itu yuraun, berbuat riak, yaitu yuraun ya itu, berbuat riak, itu ya, sama karena itu ya. Kata kerja. Nah, terus yang ketiga, sifat yang ketiga nih ya. Celaka bagi orang sholat yang apa? Nah, itu.
Nanti lale ya, kemudian riya. Yang 7 wayamnaunal maun, wayamnau wa dan yamnau itu menahan, mana itu mencegah, melarang, artinya itu melarang ya, dan melarang dan mereka melarang al maun bantuan, memberikan bantuan maksudnya seperti itu ya, melarang membantu orang lain, memberikan bantuan pada orang lain, atau wayamnaun. Nah, mungkin di sini diartikan dan enggan, ya enggan memberi bantuan atau mencegah, menahan, ya itu menolak untuk memberikan bantuan ya itu. Nah, ini orang-orang yang dimasukkan ke neraka wail, ya itu. Wayamnaunal maun, wayamnaun tadi dan enggan atau mencegah, al maun itu bantuan artinya ya, maun itu bantuan ya itu. Cuma maksudnya memberikan, dikasih kata-kata memberikan supaya lebih jelas ya itu al-maun. Nah, nanti di soal-soal ya, itu nanti kadang kata-kata bantuan seperti ini, kata-kata tambahan itu kadang tidak kita masukkan dalam ujian. Pokoknya al-maun artinya apa? Bantuan, gitu aja. Memang bantuan artinya ya, itu al-maun itu bantuan. Nah, cuma maksudnya mereka ini menahan bantuan, maksudnya tidak mau memberikan bantuan itu. Jelas ya, mungkin nanti bisa dipahami ya. Saya harap ini 7 ayat bisa dihafalkan. Sekali lagi ya, ini 7 ayat ini bisa dijadikan 2 kali hafalan, tapi bukan berlarut-larut ya, berhari-hari tidak menyetor baru 3 ayat atau 4 ayat, habis itu hilang lagi, nanti minggu depan baru datang, jangan ya itu. Nah, minggu depan nanti harus pulang lagi dari awal. Nah, itu maksud saya, kalau masih dalam 1 hari main 3 ayat, oh nanti siang mau lanjutkan lagi boleh, masanya hanya 1 hari ya, waktunya hanya 1 hari ya. Kalau sudah 1 hari maka masih bisa diterima, tapi kalau sudah lebih dari 1 hari harus mengulang lagi dari awal ya. Kalau 1 hari bisa dipisah 3 ayat, setelah itu 4 ayat atau 4 ayat dulu, kemudian 3 ayat boleh, pokoknya jadikan 2 kali setoran boleh ya itu. Tapi kalau sudah lebih dari 1 hari, sekali lagi ya, kalau sudah lebih dari 1 hari maka harus mengulang dari awal ya itu. Ingat ya. Nah, mungkin ini saja yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa berusaha keras ya untuk menghafalkan pelan-pelan, sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting bisa dipahami ya gitu. Ini penting ya, karena ya memang target kita seperti ini ya, 3 surat, nanti di akhir lagi 3 surat itu. Jadi dalam setahun sebenarnya kita hanya berapa? 12 surat berarti ya. Setiap semester 6 surat, kemudian sebelumnya juga 6 surat ya itu. Jadi itu perlu dipahami itu. Oke, saya rasa ini sudah cukup dan jelas sekali. Kita tutup. Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.